Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Syarif Hidayat, NPM 2221020345. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kewarisan anak dalam kandungan dan anak li'an. Di sini ada dua rumus masalah. Yang pertama, bagaimana pengertian kewarisan anak dalam kandungan, dan yang kedua, bagaimana pengertian anak li'an dan fikih mawaris. Pembahasan pertama yaitu kewarisan anak dalam kandungan. Dalam membahas manusia dalam kedudukannya sebagai mukallaf atau subjek hukum, ilmu fikih mengklarifikasi seseorang itu memiliki dua kecakapan yang dalam terminologi fikihnya berupa ahliyah, ialah ahliyat al-ada atau kecakapan dalam berhak berbuat atau bertindak hukum, dan ahliyat al-wujud atau kecakapan dalam berhak kecakapan dalam berbuat atau bertindak hukum. Ahliyah al-ada ada dua, yaitu ahliyah al-ada al-kamilah atau sempurna dalam kecakapan bertindak hukum. Yang kedua, ahliyah al-ada al-nakisah atau tidak sempurna dalam kecakapan bertindak hukum. Begitu juga ahli wujud ada dua, yaitu ahliyah al-wujud al-kamilah dan kedua ahliyah al-wujud al-nakisah. Orang yang mempunyai ahliyat al-ada kamilah adalah seseorang yang sudah mencapai usia dewasa dan akalnya sehat atau akil walia. Sedangkan yang masuk dalam kategori ahliyah al-ada nakisah ialah seseorang muwais, yaitu anak yang masih belum mencapai usia dewasa, namun dia sudah memiliki kemampuan tamyiz. Orang memiliki ahliyah al-wujud kamilah yaitu seorang anak yang lahir dalam kondisi hidup. Sedangkan anak yang memiliki ahliyah al-wujud nakisah yaitu seseorang anak yang masih berada di dalam kandungan. Syarat bayi atau anak dalam kandungan memperoleh harta waris. Yang pertama, bayi atau anak yang wujud di dalam kandungan tersebut dilahirkan dalam kondisi hidup. Apabila anak tersebut dilahirkan dalam kondisi mati, maka bayi tersebut tidak akan memperoleh harta waris dalam mewaris. Sedangkan indikator dari kondisi hidup adalah semisal menangis, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, jikalau anak yang dilahirkan tersebut menangis atau menjerit, maka padanya diserahkan bagian dari harta peninggalan. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua, anak tersebut sudah ada dalam kandungan ibunya pada saat mewaris atau orang yang mewariskan harta waris tersebut telah mati. Wujudnya anak pada kandungan ibu menghubungkannya sangat terkait erat dengan adanya nasabiyah atau hubungan darah atau nasab antara anak tersebut dengan orang yang meninggal dunia. Hal ini dikarenakan nasabiyah atau hubungan darah atau nasab dari anak atau bayi itu yang terpenting adalah dengan melalui dua orang tua tersebut, sehingga dalam menentukan sujud wujudnya anak itu pada kandungan ibunya pada saat yang meninggalkan harta warisnya telah mati tidak bisa dilupakan sejak saat ketika terjadinya dan putusnya pernikahan dari kedua orang tua tersebut. Oleh karena itu, guna menentukan sujud wujud anak itu dalam kandungan, maka wajib memperhatikan yang pertama, jarak masa minimal seseorang anak lahir sesuai wujudnya akad nikah, sehingga yang menjadi masalah adalah berapa lamakah masa minimal seseorang wanita yang hamil sampai melahirkan. Dalam perihal ini, para ulama telah infak bahwa masa minimal bagi seseorang wanita hamil sampai melahirkan adalah 6 bulan. Yang kedua, jarak masa terlama seseorang anak atau bayi tersebut lahir sejak putusnya pernikahan kedua orang tuanya, baik dikarenakan talak atau meninggal dunia. Jadi yang menjadi pokok masalah adalah beberapa lama maksimal masa seorang wanita hamil sehingga melahirkan. Ternyata para ulama berbeda pendapat dalam permasalahan ini, yaitu diriwayatkan dari ulama Hanafiyah dan Imam Ahmad salah satu pendapat bahwa masa terlama seseorang wanita hamil sampai dengan melahirkan adalah 2 tahun.
B. Pengertian li'an. Secara etimologis, kata li'an berasal dari bahasa Arab la'ana, bentuk masdar dari susunan fi'il atau kata kerja yang berarti laknat atau kutukan. Dinamakan li'an ini karena yang terjadi antara suami istri, sebab masing-masing suami istri yang saling menghikmat dari sendiri pada kali yang kelima jika ia berdusta. Secara etimologi, banyak ahli fikih yang mendefinisikan li'an sebagai berikut. 1. Mazhab Maliki mendefinisikan sebagai sumpah suami yang muslim yang telah akil baligh bahwa dia melihat perbuatan zina yang dilakukan oleh istrinya atau penolakannya terhadap kehamilan istrinya darinya. Dan yang kedua, mazhab Syafi'i mendefinisikan sebagai kalimat yang diketahui yang dijadikan alasan bagi orang yang merasa terpaksa untuk menuduh orang yang telah mencemari tempat tidurnya dan mendatangkan rasa mahu kepadanya atau menolak anak yang dia kandung. Kesimpulan, anak yang ada di dalam kandungan akan mendapatkan harta waris apabila A. dilahirkan dengan kondisi hidup. Jikalau anak tersebut dilahirkan dalam kondisi meninggal, maka tidak memperoleh harta waris dalam warid. B. Anak tersebut sudah ada dalam kandungan si ibu pada saat orang yang mati dan meninggalkan harta waris tersebut mati. Anak li'an, yaitu seseorang anak yang dilahirkan dari seseorang wanita